السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita akan sama-sama melanjutkan menelaah penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah terhadap hadis nomor 1860. Sebagian penjelasan beliau pada hari Senin kemarin sudah kita telah. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullah, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yanzuru ila haudhil an, bahwasanya beliau melihat haudnya. Haud itu apa terjemahan? Nah, telaga ya. Sekarang ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa inna mau'idakumul haud wa inni wallahi la anzuru ilaihi min maqami hadha. Sesungguhnya yang dijanjikan kepada kalian adalah telaga, dan demi Allah sekarang saya benar-benar melihat telaga itu dari tempat berdiriku ini. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala tentang haud yang nanti menjadi tempat minumnya umatnya di hari kiamat. Masih ingat sifatnya? Sifat dari air telaga ini. Nah, yang pertama apa? Lebih putih dari susu, lebih manis dari pada madu. Kemudian apa? Nah, lebih wangi daripada misik. Kemudian gelas-gelasnya itu seperti bintang, gemintang di langit. Dari sisi jumlahnya berarti banyak. Dari sisi kemilaunya, ya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita ya, termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah atau diizinkan oleh Allah mereguk telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kushifa lahu anhu fid dunya. Ini aslinya kan gaib ya, masih gaib. Kalau nanti kalau sudah tiba saatnya bukan gaib lagi. Tapi ini kan termasuk perkara gaib. Kushifa lahu, di
dibukakan untuknya anhu tentang haud ini fid dunya di dunia. Jadi Rasulullah SAW sudah diperlihatkan oleh Allah terhadap haudnya ini. Kama kushifa anhu hina ra'al jannah wa ra'an nar fi salatil kusuf. Fi salatil kusuf. Sebagaimana diperlihatkan kepada beliau atau dibuka ya, disingkap ya, untuk beliau ketika beliau melihat surga dan neraka pada waktu sholat gerhana. Jadi pada salah satu sholat gerhana itu Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, ya, diperlihatkan surga dan neraka. Ini juga ya, kejadian yang istimewa. Rasulullah SAW juga pernah diperlihatkan neraka, ternyata sebagian besar isinya itu siapa? Hah? Kaum wanita. Kemudian apa sebabnya wanita itu banyak menjadi penghuni neraka? Apakah mereka menyekutukan Allah? Apakah mereka kafir dalam arti tidak beriman? Tidak. Tapi kesalahannya adalah tidak menghargai atau tidak berterima kasih atas kebaikan suami. Maka untuk kajian muslimah itu ya, salah satu materi unggulan itu mendidik mereka supaya menjadi istri-istri yang qanaah. Qanaah itu artinya menerima, puas dengan pemberian suami. Karena kalau sampai istri itu tidak terima kasih kepada suami, dinafkahi, tidak terima kasih misalnya, itu bisa menyebabkan apa dia? Masuk neraka. Orang-orang yang berumah tangga pasti merasakan istri itu kalau marah, lagi marah kadang-kadang itu ngomel-ngomel gitu ya. Kadang-kadang apa kalimat yang sering terucap dari istri ketika ngomel-ngomel, ketika marah misalnya. Wah, aku hidup bersama kamu bertahun-tahun gak pernah enak gitu ya. Insya Allah. Padahal kadang-kadang suaminya itu sudah memberikan semuanya ya, yang menjadi kewajiban suami. Baik. Jadi urusan ibu-ibu itu atau muslimat itu bagaimana dia tidak menjadi wanita yang seperti ini. Dididik, diajari, dibina. Sebaliknya ketaatan seorang istri kepada suami itu bisa menyebabkan masuk surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'daha wa ahsanat farjaha adkhalahallahu jannata min ayyi babin sya'at. Jika seorang wanita muslimah menjaga salatnya ya, puasa pada bulannya, puasa Ramadan, taat kepada suaminya, kemudian menjaga kehormatannya, dia tidak selingkuh, dia tidak berzina, ya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi kalau kita itu pengen bersatu lagi dengan keluarga kita di jannah, itu salah satunya ini yang kita perhatikan. Sholat istri kita bagaimana, ya kan? Puasanya bagaimana, dan ajari juga untuk taat kepada suami. Tapi ingat, taat kepada suami itu ada batasannya. Tidak seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu tanpa syarat, mutlak. Tapi kalau taat kepada suami, itu kaidahnya innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal yang baik-baik aja. Karena kadang-kadang suami itu enggak tahu agama ini. Justru mengajak istrinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka suami juga harus belajar bagaimana mengelola keluarga itu. Kalau suaminya itu benar, yang diperintahkan itu kebaikan ya, maka istri tidak boleh menentang. Kalau sampai menentang, ini merupakan
hal yang sangat membahayakan dirinya. Taib. Jadi Rasulullah pernah diperlihatkan haud, telaga, kita sering menyebut telaga, dan namanya ada Al-Kautsar, ya. Kemudian juga pernah diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Salah satunya di ketika sholat kusuf, sholat gerhana. Wahadihi umurun ghaibiyah. Ini adalah perkara-perkara gaib. La na'rifu kaifa dzalik. Kita tidak tahu bagaimana hal itu terjadi. Jadi masalah teknis bagaimana Allah memperlihatkan kepada Rasulullah neraka, memperlihatkan surga dan neraka, ini teknisnya nggak usah dibahas. Ya. Bagaimananya itu nggak usah. Ya. Urusan akidah itu sebenarnya simple, ikhwatal iman. Ya, simple. Allah kabarkan, Allah mengkabarkan sesuatu, Rasulullah mengkabarkan sesuatu, kewajiban kita apa? Membenarkannya. Dah, persoalan teknis itu tidak ini. Bahkan kalau kita tidak tahu, cukup membenarkan, cukup. Nah inilah kadang-kadang yang membuat orang-orang yang akalnya itu liar, ya, itu tidak puas dengan beragama model begini. Makanya orang-orang yang beriman itu dari masa ke masa itu jadi bulan-bulanan dihina-hina, dilecehkan oleh orang-orang yang akalnya liar itu. Kamu bego banget, kamu bodoh banget, masa gitu percaya sih? Kadang-kadang begitu. Jadi ada orang yang mendahulukan akalnya daripada wahyu dalam urusan akidah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah, ya. Salah satu penyebab penyimpangan akidah terbesar itu adalah taqdimul aql 'alan naql. Mendahulukan akal daripada. Dan hari ini kita melihat itu. Urusan beriman kepada Allah itu cukup membenarkan apa yang Allah kabarkan. Allah bersemayam di atas arsy, ya. Bersemayam yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan beliau tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Dah, titik sampai di situ. Banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak terima dengan diolah, digoreng, ya, macam-macam. Allah turun ke langit dunia ini ketika malam tinggal sepertiga dan akhir. Udah, karena yang mengkabarkan ini Rasulullah, ya udah kita imani. Tapi orang-orang yang mengedepankan akalnya itu digoreng. Bagaimana. Ya. Benar kan itu kan? Mereka gunakan fakta alam ini untuk mementahkan sabda itu. Waktu itu kan berbeda-beda. Sepertiga malam di Indonesia itu beda dengan di sana. Berarti nanti kalau Allah turun berarti gimana itu? Nah, gimana ini? Tolonglah dalam urusan akidah itu jangan antum masukkan. Termasuk masalah ini. Bagaimana ya Allah memperlihatkan telaga, memperlihatkan surga, memperlihatkan ini. Ya. Hindari ya, sekarang ini agama itu menjadi perdebatan. Hampir di semua titik. Sampai urusan-urusan. Akhirnya nggak sempat beramal. Ketika seorang hamba percaya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Kemudian persoalan itu dia benarkan, dia terima bulat-bulat. Kemudian dia sibukkan dirinya dengan sholat, dengan doa, dengan istighfar, ya. Kan di saat itu termasuk waktu mustajab kan? Ini ilmu yang berkah ini. Daripada bertahun-tahun orang tuh berdebat nggak ketemu ininya kan? Baik. Urusan-urusan Allah itu nggak usah kita perdebatkan. Kalau ada orang yang berbeda imannya dengan kita, udah nggak usah kita ladeni. Kita yakin Allah bersemayam di atas arsy, bersemayaman yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Nah, kemudian kita sibukkan diri kita ini menghamba kepada Allah. Ya, kita jaga sholat 5 waktu, kita tambahi sholat-sholat sunnah, kita zikir, kita bergaul dengan baik kepada manusia. Udah, kita sibukkan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang itu berdebat di titik itu, habis energinya untuk berdebat.
Agama ini kalau kita jadikan perdebatan gak sempat beramal kita. Karena memang masalah perbedaan dalam agama ini banyak banget. Menyentuh mushaf. Ada perbedaan nggak di kalangan para ulama? Hah? Apa perbedaannya? Ada yang mensyaratkan suci, ada yang mensyaratkan tidak suci. Coba kalau ini kita berdebat masalah ini. Nggak sempat kita baca Quran. 40 menit kalau kita luangkan dapat 1 juz. Nah, biarlah beramal sesuai dengan keyakinan masing-masing kan gitu. Kunut subuh dijadikan perdebatan. Bukan di situ persoalan ini. Kita berlomba sebaik mungkin ibadah kita. Sekhusyuk mungkin. Nah, seikhlas mungkin. Daripada berdebat itu mendingan kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk khusyuk. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, belajar bagaimana ketika bisa membaca Fatihah itu bisa meresapi maknanya. Bagaimana kita bisa meresapi bacaan-bacaan sholat. Itu jauh lebih penting daripada berdebat dalam masalah ini. Semuanya berlomba di titik ini. Akhirnya juga mudah-mudahan sholatnya pada khusyuk, sholatnya pada ikhlas. Kemudian setelah sholat itu juga hasilnya juga mudah-mudahan bisa memetik faidah daripada sholat. Baik. Baik. Lakin Allah wa rasulahu a'lam. Namun Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Wa alaina an nu'mina, dan kewajiban kita adalah mengimani, wa nusaddiq, dan membenarkan. Nah, fahadal hawdu yariduhun nasu yaumal qiyamah. Telaga ini adalah menjadi tempat minumnya atau didatangi manusia pada hari kiamat. Wa yashrabuna minhu, dan mereka minum dari air haud itu atau telaga itu. Illa man tagha wastakbara, kecuali orang yang melampaui batas dan menyombongkan diri. Wala'iyadu billah. Ini orang-orang yang tidak akan diizinkan oleh Allah menikmati air telaga ini. Yang melampaui batas. Melampaui batas itu gimana sih prakteknya? Ya. Melampaui batas. Orang diwajibkan beriman kepada Allah. Tapi dia tidak beriman. Melampaui batas. Diwajibkan untuk menauhidkan Allah. Ternyata dia menyekutukan Allah. Berarti melampaui batas. Diwajibkan untuk taat kepada Allah. Dia durhaka, berarti melampaui batas. Jadi semua perbuatan maksiat itu melampaui batas. Diwajibkan untuk ittiba'ur rasul. Mengikuti Rasul. Dia jalan sendiri. Mendahului Rasul. Melampaui batas itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Al-ayat. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Jangan kamu memutuskan halal dan haram mendahului Allah dan Rasulnya. Tunggu ketetapan Allah. Baru kita halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah. Jangan kamu melakukan satu ibadah sebelum diperintah. Ya. Ibadah itu nunggu apa yang diperintahkan oleh Allah, itulah yang kita kerjakan. Kalau tidak, jangan. Itu berarti lancang mendahului Allah ya, dan Rasulnya. Ya. Dan tentunya melampaui batas yang paling parah yang menyebabkan orang itu sama sekali tidak akan mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Ya seperti kufur, diperintahkan untuk beriman dia kafir, tidak mau beriman. Ya, diperintahkan untuk menauhidkan Allah, dia malah menyekutukan Allah. Ini yang menyebabkan kalau mati dalam keadaan ini kekal. Ya, wastakbara, dan sombong. Sombong. Sombong yang diajarkan di dalam agama kita itu ada 2 arah. Iya kan? Batarul haq wa ghamtun nas. Kita ini diwajibkan untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Kalau tidak mau menerima berarti sombong. Sombong inilah yang paling berbahaya. Nah, Rasul sudah mengajarkan tauhid, mereka menolak. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan yang lainnya yang mati-mati dalam keadaan musyrik itu. Itu sombong menolak kebenaran. Akibatnya apa? Kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Ya. Dan yang kedua, meremehkan manusia. Menganggap kecil, menganggap remeh orang lain. Ini terapan sombong ya, atau praktek konkretnya sebuah kesombongan itu begitu. Menolak kebenaran yang datang dari Allah dan menganggap remeh manusia. Ya. Sebaliknya, kepada manusia itu kita dilarang sombong, kita diperintahkan untuk apa? Lawan dari sombong itu apa? Apa? Tawadhu, rendah hati. Ya. Posisikan diri kita itu di bawah dan angkat tinggi-tinggi orang lain. Jadi kalau melihat orang tuh, orang ini saya yakin lebih baik dari diri saya. Ya. Itu kita bisa tawadhu. Tapi kalau kita ngeremehin orang, kita itu kalau ngelihat anak-anak muda, misalnya kita yang tua ya, kita yang tua, yang sudah putih-putih rambutnya. Ustadz Jawawi itu pernah bercanda, yang tua-tua ini itu di kamar, kita ini sudah meninggalkan dunia hitam katanya. Salah satu pembina yayasan kita itu canda, karena maksudnya rambut kita yang tadinya hitam sekarang sudah putih itu kan sudah meninggalkan dunia hitam ya. Kita kalau melihat anak-anak yang Masya Allah baru belasan tahun itu dosanya baru berapa itu. Sementara kita yang 60 atau yang deket-deket 60 atau yang lewat 60. Sejak balik sampai sekarang itu masih hidup, itu berapa dosa kita. Ya. Demikian juga orang muda itu memandang orang tua sebaliknya, itu orang amalnya sudah banyak itu. Sujudnya sudah banyak. Bahkan karena kadang-kadang saking banyaknya sujud, itu sampai di keningnya ada tanda sujud. Ya. Tanda sujud itu karena banyaknya sujud ya. Bukan sengaja diupayakan supaya ada tanda. Antum kalau sujud jangan pernah menargetkan supaya ada bekas ini. Udah nggak usah. Jangan. Apalagi dengan teknik-teknik tertentu supaya jidat kita ini belang. Na'udzubillah min dzalik. Baru 3 bulan sujud sininya sudah rontok kulitnya. Wah itu pasti teknisnya. Bukan karena banyaknya sujud. Karena cara dia sujud berlebihan. Gesek ini, sajadahnya cari yang kasar. Atau kalau sholat cari tempat yang kasar dia gesek. Ya kulit kening ini kan tipis. Jangan pernah sujud itu targetnya supaya ada ada tanda hitam. Antum sujud sesuai dengan sifat sujud yang diajarkan oleh Rasulullah. Letakkan kening dan hidung di tempat sujud. 2 tangan, lutut. Persoalan nanti ada bekasnya atau tidak. Dan cara sujud antum juga jangan berlebihan. Kadang-kadang ada orang sujud itu begini. Jatuhnya di sini. Ya. Tapi digerakkan dia, digesek sini. Sampai mungkin 10 cm, 5 cm. Ya jelaslah belang. Sujud itu tidak begitu diletakkan aja, diletakkan, ditekankan gitu. Ya. Dan juga jangan pernah menghina dan meremehkan orang yang di keningnya antum lihat tanda sujud. Kita itu diajari berbaik sangka. Ya. Kalau ada orang-orang, apalagi orang ini orang ada terlihat kesolehannya, jangan pernah meremehkan itu. Karena di luar sana itu orang-orang kadang-kadang Masya Allah. Orang-orang yang mereka menggunakan istilah jidatnya belang gitu. Itu konteksnya dalam bukan menghormati tapi merendahkan. Allahu Akbar. Hanya orang-orang munafik yang punya penyakit selalu merendahkan orang iman, orang beriman. Ya. Jadi tolong perhatikan masalah ini. Karena di luar itu ada narasi-narasi yang ini Masya Allah meremehkan orang-orang yang ada tanda-tanda secara lahiriah taat kepada Allah. Baik. Sombong ya, ingat sombong kepada Allah dan sombong yaitu menolak kebenaran yang datang dari Allah. Kebenaran datang dari Allah itu melalui siapa? Para rasul. Rasul wafat dilanjutkan oleh siapa? Para ulama atau orang-orang yang menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulnya. Ya. Dan sombong kepada manusia, hati-hati. Kehidupan ini madrasah yang luar biasa untuk menempa kita menjadi orang-orang tawadhu. Kalau kita memberdayakan kehidupan kita ini, insya Allah kita tidak tumbuh kesombongan. Kalau kita mengikuti petunjuk Nabi, bergaullah dengan wong-wong cilik.
Dekatlah dengan anak-anak yatim. Ya. Itu akan mengikis kesombongan. Ya. Tapi kalau orang itu pergaulannya hanya dengan orang-orang elit saja, itu potensi ya, akan menjadi sombong itu besar banget. Ya. Bergaullah. Belajarlah untuk menebar salam. Lihat posisi kita masing-masing tanpa melihat siapa yang harus disalami. Yang penting muslim. Dari jalur salam ini juga sebenarnya kita bisa belajar tawadhu. Ya. Ini nggak ada orang besar sih ya di sini. Ini kalau begini-begini di hadapan menteri, di hadapan jenderal, di hadapan orang-orang besar itu manfaat banget. Lihat posisi antum. Rasulullah SAW mengajarkan ar-raqib alal mashi. Menebar salam itu yang naik kendaraan, memberi salam kepada yang jalan kaki. Kalau ini benar-benar kita pegang teguh, insya Allah ini mempunyai kontribusi yang besar untuk mengikis kesombongan. Orang kaya, orang besar ketemu orang miskin dalam posisi dia di assalamualaikum, assalamualaikum. Kelihatannya sepele tapi masya Allah ini ketemu orang, hargai dia, muliakan dia. Apa itu kalau bahasa kita, uang ke uang, kasih wajah antum, kasih senyum antum. Masalah sepele kelihatannya. Tapi kalau orang membiarkan, cuek sama orang, apalagi pelengos-pelengos buang muka. Ya. Buang muka itu ekspresi sombong kan? Ini masalah besar loh. Sampai Luqman Al-Hakim itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu mendidik anaknya. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan mukamu. Orang yang memalingkan muka ketika diajak ngomong, orang ngomong yang orangnya di situ, dia ke sini. Atau kadang-kadang orang ngomong itu dia main HP sendiri, tidak memperhatikan. Ini sudah cermin orang ini tidak memperdulikan orang. Makanya kehidupan kita ini kalau kita praktekkan petunjuk-petunjuk Nabi, insya Allah yang tumbuh pada diri kita itu yang bagus-bagus. Kita kedatangan orang misalnya ke rumah atau tamu. Bagaimana cara menyongsong tamu itu? Songsong dengan muka yang berseri-seri, dengan kalimat yang bagus, bukain pintu, persilakan duduk. Ya. Bahkan kalau tamu itu kita diwajibkan untuk memuliakannya. Dengar apa yang ingin dia sampaikan. Ya. Begini ini kalau kita praktekkan, faedahnya besar banget. Mengikis salah satunya kesombongan ini yang sedang kita. Sombong terhadap manusia. Dan kita ini hidup jangan egois. Kita ini hidup bersama orang lain. Kadang-kadang ada orang tuh jelas sombongnya kelihatan. Tapi dia ngeklaim dirinya, saya emang nggak sombong, saya orang baik. Padahal tetangganya, orang-orang yang berinteraksi dengannya merasakan. Ya. Orang-orang di sekitar kita itu menjadi saksi. Siapa kita? Ya. Jangan pernah mengabaikan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Jadikan mitra untuk mengamalkan sunnah Nabi, maka kita akan memetik faedah-faedah yang sangat. Melembutkan hati, ini kaitannya dengan hati ya. Melembutkan hati itu kata para ulama salah satunya adalah dengan menyayangi anak-anak yatim. Ya. Kalau kita dekat dengan anak yatim itu rahmah itu insya Allah tumbuh. Tapi kalau kita tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang susah, anak-anak yatim yang susah hidupnya, rahmah, rasa kasih sayang itu susah tumbuh. Bisa saja hati kita itu keras ya. Termasuk rata-rata kita ini kan punya cucu ya. Punya cucu kan? Betul ya? Cucu. Antum kalau punya cucu gimana? Rasulullah SAW mencium Al-Hasan. Kemudian di situ ada Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu. Ya, dia terheran-heran Rasulullah mencium cucunya. Aqra' bin Habis mengatakan saya punya anak 10 tidak ada yang saya cium. Mencium anak-anak kecil, mencium cucu kita itu, atau anak-anak kita kecil, itu cerminan rahmah. Ya. Maka di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu, mudah-mudahan nanti kita kaji, itu ketika bicara rahmah ini ya, itu kaitannya dengan menyayangi anak kecil, menciumnya, kemudian menyayangi makhluk-makhluk Allah. Man lam yarham saghirana falaysa minna, man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak disayangi. Siapa yang tidak menyayangi makhluk-makhluk Allah tidak disayangi oleh Allah. Ini kadang-kadang kita itu Masya Allah lewat dengan anak-anak itu nggak ada. Nggak kita luangkan waktu untuk menyapa, untuk bercanda dengan mereka. Ya.
Padahal ini adalah madrasah. Kita diberi kesempatan oleh Allah ketemu anak-anak kecil. Nah, kalau kita bisa dekat dengan tumbuh kasih sayang dalam diri kita. Dan kasih sayang ini kaitannya erat dengan kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, orang itu kalau sudah dicabut rasa kasih sayang dari dirinya pasti celaka. Nah, pasti celaka. Orang yang hatinya keras itu bukan penghuni surga. Nah, hal-hal sepele-sepele dalam kehidupan kita ini itu menjadi madrasah. Ya, menjadi media untuk menempa kita menjadi Muslim sejati. Ya. Wal'iyadu billah. Dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai sombong. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la yakhsha ala ummatihi syirk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa beliau tidak mengkhawatirkan kesyirikan menimpa umatnya. Ya. Di zaman beliau, nah, sahabat itu Rasulullah tidak khawatir mereka syirik. Karena mereka sangat faham tauhid. Bahkan materi pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka masalah tauhid, masalah keimanan, masalah akhirat. Nah, beliau tidak khawatir. Li'annal bilad walillahil hamd, karena negeri-negeri dan alhamdulillah segala puji bagi Allah futihat, sudah ditaklukkan. Wasara ahluha ila tauhid, dan penghuni-penghuninya, penduduk-penduduknya telah bertauhid. Nah, lam yaqa' fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqa'u syirki ba'da dzalik. Nabi tidak terlintas di hati beliau bahwa setelah mereka bertauhid ini akan tercebur kepada syirik. Mereka orang yang sudah sangat paham tauhid. Nah, generasi yang diajari oleh Rasulullah itu sangat paham tentang tauhid, sangat getol memupuk dan menyuburkan tauhidnya. Tauhid itu pupuknya apa? Yang menyempurnakan tauhid, yang menyuburkan tauhid, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita bicara tauhid itu kaitannya banyak. Bahkan bisa dikatakan Al-Qur'an itu seluruhnya tauhid. Gimana ngurekannya? Kok bisa dikatakan Al-Qur'an itu seluruhnya tauhid? Ya. Al-Qur'an perintah menauhidkan Allah. Kemudian ada perintah amal-amal soleh, ibadah. Amal soleh itu adalah pupuk tauhid. Mukammilatut tauhid. Semua amal yang disyariatkan oleh Allah itu statusnya adalah mukammilatut tauhid. Penyempurna tauhid. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, amal-amal soleh itu menyempurnakan tauhid. Maksiat itu mengurangi tauhid. Quran ada apa? Ada surga, tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Iya. Iya kan? Surga itu berarti jazaa'ut tauhid. Balasan bagi orang yang bertauhid. Neraka itu adalah balasan bagi orang yang tidak bertauhid. Ada apa lagi misalnya? Qasasul anbiya, umat-umat yang dihancurkan oleh Allah di dunia ini. Ada yang diselamatkan oleh Allah. Yang dihancurkan itu pasti yang tidak bertauhid. Yang ditolong itu pasti yang bertauhid. Jadi seluruh Quran itu bisa dikatakan tauhid isinya. Ya. Baik. Baik. Walam yaqa fi qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqa'u syirki ba'da dzalik. Lakin la yufhamu min hadza. Namun jangan difahami dari sabda ini ay min kaunihi la yakhafu syirka ala ummatihi alla yaqa'. Jangan sampai difahami bahwa sabda Rasulullah ini berarti Rasulullah tidak takut syirik menimpa umatnya, ini bukan berarti syirik itu tidak terjadi. Jangan sampai misalnya nanti kalau misalnya ada orang mengatakan begini, sekarang itu tidak ada syirik. Karena Nabi SAW mengatakan saya tidak mengkhawatirkan syirik terjadi pada diri kalian. Jangan sampai. Ini di masa Rasulullah SAW ketika para sahabat itu sangat faham tauhid dan sangat besar perhatiannya untuk menyempurnakan dan menjaga tauhid. Ya. Jadi bukan berarti tauhid itu tidak akan syirik itu bukan berarti syirik tidak akan pernah terjadi di dalam tubuh umat Islam sepeninggal Rasulullah. Jangan difahami seperti itu, kata beliau. Ya. Fa inna syirka waqa'al an. Syirik sekarang ini terjadi
di tengah-tengah umat. Ya. Wa huwa mawjudul an. Syirik itu ada sekarang. Faminal muslimin man yaqul. Sebagian orang Islam, ya, man yaqul, ada yang mengklaim, ada yang mengatakan innahu muslim. Dia seorang muslim. Tapi yang dilakukan apa? Wa huwa yatufu bil kubur. Tapi dia tawaf di kuburan. Nah, begini-begini ini jangan terlalu menukik ya. Jangan terlalu menukik penjelasannya. Cukup disebutkan ada yang tawaf dengan di kuburan. Antum jangan terlalu menukik misalnya di kuburan fulani, di daerah ini banyak. Waduh, kalau begitu antum ini masalah sensitif. Ya, cukup sampai di sini. Kita hindari perbuatan tawaf di kubur. Kadang-kadang ada orang membuat contoh itu terlalu vulgar. Nyebut nama kuburannya, nama daerahnya. Aduh, ini hati-hati, apalagi zaman sekarang ini, saat-saat ini lagi genting-gentingnya. Kejadian di NTB misalnya itu, fitnah itu ya kan. Kemudian kejadian di Semeru. Ada orang buang-buangin sesajen, kemudian itu diviralkan, direkam gitu. Masya Allah. Padahal ulama-ulama kita itu sudah mengingatkan, kalau hal-hal yang ada di tempat umum itu jangan kita yang bertindak. Biarkan yang berwenang. Jangan antum melakukan perbuatan yang bukan wewenang antum yang akan menimbulkan fitnah. Ini hati-hati nih. Kadang-kadang yang baru belajar itu, misalnya dia lihat ini fenomena syirik. Nah, kemudian dia turun tangan sendiri, akhirnya fitnah. Tolong ya, antum lihat kapasitas antum itu siapa. Kalau di rumah, di kerajaan antum, antum bebas. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau di luar, hati-hati. Ya. Kadang-kadang dari masalah sepele itu bisa menimbulkan fitnah besar. Dan fitnah itu kalau berkobar lebih dahsyat daripada api, susah untuk dipadamkan. Ya. Kalau api mah tinggal telepon pemadam kebakaran, insya Allah dengan peralatan yang memadai itu bisa cepat. Tapi kalau memadamkan fitnah, kita belajar begini-begini ini harus hati-hati, jangan gegabah, jangan serampangan. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu saya simak nasihat beliau untuk menangani hal seperti ini yang sifatnya umum. Itu adalah waliul amr. Tugasnya waliul amr, penguasa. Jangan antum yang turun tangan. Ya. Ini kadang-kadang kita ini serampangan. Demikian juga kalau antum mengoreksi sebuah amalan gitu ya. Amalan yang masih banyak kaum muslimin yang melakukannya. Itu jangan menggunakan cara-cara yang membangkitkan amarah. Ya. Ini kadang-kadang ada ini. Misalnya ada kaum muslim itu mempraktekkan sesuatu, kemudian antum tirukan misalnya, kemudian jadi bahan tertawaan. Saya yakin orang yang melakukan kekeliruan itu dengan cara seperti ini, bukannya sadar. Yang paling mungkin itu mereka murka. Ya. Kadang-kadang ada yang menirukan cara zikir tertentu, kemudian dijadikan lelucon, akhirnya orang tertawa. Masya Allah. Gunakan cara yang baik kalau kita ingin memperbaiki sesuatu. Ya. Dan begini ini sangat potensi terjadi di mana-mana. Terutama orang-orang yang baru belajar, yang mengenal sepotong, belum bisa bertindak hikmah. Kadang-kadang serampangan dia. Dan dia menganggap itu mengamalkan sunnah Nabi. Masya Allah. Yang lebih parah lagi itu begini ini karena menganggap dia itu mempraktekkan sunnah Nabi. Ya. Taib. Ini contoh yatufu bil kubur. Wa yas'alul makburin. Dan minta kepada orang-orang yang dikubur. Ya. Ini harus diingatkan. Bahwa meminta-minta kepada mayat di kuburan itu adalah perbuatan syirik. Hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di alam barzah itu mendoakan. Kalau toh ziarah kubur yang diperintahkan oleh Rasulullah itu untuk mendoakan kemudian ingat-ingat akhirat. Bukan menumpahkan segala problema ya di kuburan itu. Kita kalau masuk kuburan, apa yang diajarkan Rasulullah?
Memberi salam kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Kemudian kita doakan orang-orang yang di alam barzah itu. Kemudian wayadbahu lahum, ini bentuk-bentuk kesyirikan yang beliau soroti ya. Wayadbahu lahum, dan menyembelih sesembelian untuk mereka. Wayanduru lahum, dan bernadar pada mereka. Nadar itu kepada Allah kan. Ya Allah, saya bernadar kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya yakin kepada Allah. Atau tanpa syarat. Saya bernadar tahun ini menyembelih kurban. Jadilah wajib itu. Saya bernadar hari Jumat ini saya mau bagi makanan 100 kotak gitu. Wajib. Anda tunaikan. Tapi kalau ya Syekh Fulan, saya bernadar kepadamu, kalau usaha saya berhasil saya bawa sapi. Nah, ke sini. Itu kan kepada Syekh Fulan, kepada Fulan. Nadar itu ibadah. Ibadah itu harus diperuntukkan hanya atau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau disebutkan panjang ya. Panjang ini. Kaedahnya adalah sarfu nau'in min anwa'il ibadah ila ghairillah. Itulah syirik. Memperuntukkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Itulah syirik akbar. Jadi semua ibadah ini bisa jadi media untuk syirik. Puasa, sholat, apa saja semua ibadah. Kalau diperuntukkan untuk selain Allah. Kaidahnya itu. Syirik dalam ibadah itu sarfu nau'in min anwa'il ibadah ila ghairillah. Memperuntukkan, menujukan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Kalau kepada Allah tapi ada cabangnya. Ada kepada Allah tapi pengen dipuji orang. Ini syiriknya syirik apa ini namanya? Asghar. Ya. Syirik kecil. Tapi kalau memang 100% itu diperuntukkan untuk selain Allah, sudah syirik akbar. Baik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakul innakum lan tusyriku. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bersabda sesungguhnya kalian tidak akan berbuat syirik. Bukan begitu sabda Rasulullah. Hatta naqula, sehingga kita bisa katakan innama waqa'a laisa bisyirkin, bahwa apa yang terjadi pada kaum muslimin hari ini bukan syirik. Jangan. Jadi Rasulullah SAW tidak mengkhawatirkan syirik akan terjadi itu ketika beliau meninggalkan sahabat-sahabatnya dalam keadaan sangat paham tentang apa? Tauhid. Adapun belakangan bisa jadi ketika tauhid ini tidak digemakan, tidak disuarakan dakwah tauhid, muncullah di tengah-tengah kaum muslimin, di tubuh kaum muslimin ini amalan-amalan syirik. Nah, baik. Li'anna rasula nafa an yakuna syirk wa huwa la yamtiku 'anil hawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan syirik dan beliau tidak berbicara kecuali dari dorongan hawa nafsu. Jadi Rasulullah tidak mengatakan umatku sepeninggalkan itu tidak mungkin mereka syirik. Kalau itu sabda Rasulullah berarti apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ini tidak ada yang syirik. Semuanya benar kan gitu. Ya. Rasulullah tidak bersabda demikian. Ya. Qala inni la akhafu. Saya tidak takut, tidak khawatir. Wa hadza bina'un ala wuqu'id da'wah fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya didasarkan pada dakwah tauhid yang sudah sangat gencar di masa beliau sallallahu alaihi wasallam, wa bayanit tauhid, dan penjelasan tentang tauhid, wa tamassukin nasibihi, dan orang-orang kala itu para sahabat itu sangat berpegang teguh dengan tauhid. Maka beliau tidak mengkhawatirkan terjadinya syirik karena mereka sudah sangat paham apa? Tauhid, dan mereka berpegang teguh dengannya. Lakin la yalzamu min hada an yastamirra dzalika ila yaumil qiyamah. Namun, ya, sabda Rasulullah ini tidak mesti hal ini berlanjut sampai hari kiamat. Walihada waqa'a syirku, oleh karena itu terjadi kesyirikan. Wa yadullu lihada annahu sahha an Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang menunjukkan
hal ini, bahwa kesyirikan itu akan terjadi pada tubuh kaum muslimin, bahwa telah teriwayatkan secara sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta ya'buda fi'amun min ummatihi al-awthan. Terjemah Pak, silakan itu. Tidak akan terjadi kiamat sebelum munculnya sekelompok manusia dari umatnya yang menyembah berhala. Jadi kiamat akan datang, itu salah satunya kejadian yang menimpa umat ini adalah banyak umat Rasul yang menyembah berhala. Ya. Baik. Ai jama'atun kabira. Fi'am itu jamaah kabira, bukan golongan kecil, tapi jumlahnya banyak. Jamaah yang besar, berarti jumlahnya banyak. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tilka sa'ah la yakhsha ala ummatihi syirk. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu beliau tidak mengkhawatirkan umatnya melakukan kesyirikan. Lakin khasya syai'an akhar. Namun beliau mengkhawatirkan sesuatu yang lain. An-nasu asra'u ilai, yang manusia itu lebih responsif, lebih cepat kepada hal ini. Wa huwa an tuftahad dunya 'alal ummah. Yaitu yang ditakutkan oleh Rasulullah itu adalah dibukakan dunia ini atas umatnya. Masya Allah. Ini ya, kalau cita-cita orang banyak itu rata-rata pengen makmur, pengen rezekinya lapang gitu ya. Tapi Rasulullah SAW justru mengkhawatirkan hal ini. Masya Allah. Ya. Rata-rata. Bahkan cita-cita negara kita ini juga rakyat makmur. Tapi jangan hanya makmur aja, mestinya ada lanjutannya ya, supaya berkah dunia dan akhirat. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah dibukakan dunia ini bagi untuk umatnya, fayatanafasuha, lalu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, wa yataqatalu 'alaiha, dan mereka saling bunuh, berperang untuk berebut dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuhlikuhum, maka akhirnya dunia itu setelah mereka berlomba-lomba berebut ya, berbunuh-bunuhan, membinasakan mereka, kama ahlakat man qablahum, sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Jadi berarti orang-orang sebelum kita itu ada yang dibinasakan oleh Allah, sebabnya apa? Mereka berebut dunia. Ya. Baik. Wa hadha huwa alladhi waqa'a al-an. Dan inilah yang terjadi sekarang. Kita ini hidup, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu sudah terjadi. Dunia ini dibentangkan oleh Allah luar biasa. Apalagi ketika dunia ini sudah global begini. Orang itu punya bisnis, itu mendunia. Bayangkan kalau bisnis itu nggak usah sampai mendunia lah. Kadang-kadang di Jabodetabek ini kalau orang itu punya bisnis itu sudah berapa miliar keuntungannya per bulan. Apalagi kalau bisnisnya global. Makanya jangan heran kalau kita mendengar orang paling kaya di dunia sekarang itu kekayaannya bisa tembus 3.000 triliun. Sekitar itu. Satu orang itu punya kekayaan seperti itu. Sebanyak itu. Orang-orang miliarder itu Masya Allah pasaran banget. Untuk melihat. Ya. Yang bisa dilihat kekayaannya siapa? Para pejabat, karena diwajibkan melaporkan kekayaannya. Saya lihat itu wali kota Bekasi aja sekian miliar, 6 miliar. Wakilnya itu juga bermiliar-miliar. Miliarder itu banyak banget hari ini. Itu yang dilaporkan karena memang dituntut untuk melaporkan kekayaannya kan. Belum lagi yang tidak dituntut. Orang-orang biasa itu. Masya Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan zaman sekarang ini zaman susah, ya yang susah-susah, yang dikehendaki fakir oleh Allah fakir, tapi antum lihat di sisi yang lain, orang-orang kaya itu. Maka barang-barang mewah itu juga Masya Allah. Antum kalau ikuti itu, kalau antum menyimak itu. Nih jam tangan itu ada yang harganya ratusan miliar, cuman jam tangan. Ya, yang di pinggir jalan itu 25.000 dapat. Tapi untuk orang-orang kaya itu dibikinin jam tangan itu nilainya ratusan miliar, puluhan, itu pasaran banget. Selalu ada pasar yang menyerap. Dibikinin mobil yang super mewah. Ya. Satu mobil itu bisa untuk membangun 10 masjid ini. Ratusan miliar.
Belum lagi kalau kapal pesiar itu triliunan. Jet-jet pribadi. Ini Masya Allah menunjukkan dan laku. Berarti dunia ini sekarang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Maka kata beliau wa hadza huwallazi waqa'al an. Inilah yang terjadi sekarang ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sudah terjadi. Faqad futihatid dunya, dan telah dibukakan dunia ini. Wa ja'atna min kulli janib, dan datang membanjiri kita dari berbagai penjuru. Wasara fiha ma la yakhturu 'alal bal mimma sabaq, yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya. Dan juga sekarang ini untuk mendapatkan duit itu dunia juga tidak harus belepotan lumpur, ya kan, memeras keringat. Sekarang dunia digital ini banyak orang memanfaatkan itu untuk mendapatkan miliaran. Tanpa harus hujan-hujanan, tanpa harus Betul ya? Banyak kan orang-orang memanfaatkan teknologi ini untuk mengeruk kekayaan yang luar biasa. Antum yang tahu itu, saya cuma tahu global. Saya gatek, tapi setidaknya saya tahu kemajuan teknologi itu sekarang bisa memudahkan orang untuk mendapatkan duit yang luar biasa jumlahnya. Taib. Walau anna ahadan haddatsa bihi min qabl lam yusaddiq. Kalau seandainya ada seseorang menceritakan sebelumnya tidak akan percaya, tapi nyata sekarang itu, nyata. Ya, lakinnahu waqa', tapi ini nyata. Fasaran nasul an yatanafasuna fiha. Maka manusia sekarang ini berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Wa yataqataluna 'alaiha, mereka berperang untuk mendapatkan dunia. Fa ahlakathum kama ahlakat man kana qablahum. Maka dunia itu membinasakan mereka sebagaimana mereka binasa, sebagaimana orang-orang sebelumnya binasa karena dunia itu. Nah, ada yang sampai ke tingkat ini ya, mereka berebut. Kalau kita mah yang wong-wong cilik ini nggak merasakan serunya berebut, tapi kalau orang-orang yang kelas atas itu, ya, bahkan kadang-kadang sampai level negara, ya, itu berebut masalah ini. Kemudian walladzina lam yuqatilu 'alaiha, untuk orang yang tidak berperang, ya, tidak sampai berperang untuk berebut dunia. Setidaknya apa? Sarat qulubuhum lid dunya. Hatinya itu penuh dengan dunia. Kalau antum katakan, oh saya nggak sampai segitunya. Iya, mungkin Anda tidak berperang untuk mendapatkan dunia. Tapi hati kita ini sekarang dipenuhi dengan dunia. Kita beli. Ya. Wal'iyadu billah. Dan ini sebuah kenyataan. Ya. Kita berlindung kepada Allah. Ad-dunya hammuhum fil manam wa yaqadha. Dunia ini menjadi obsesinya ketika tidur, ketika terjaga, wal qu'ud, wal qiyam, duduk, berdiri, wal lail wan nahar, siang, malam dan siang, semuanya dunia. Ada orang yang menempatkan dunia dalam kehidupannya itu seperti itu. Ya, tidurnya untuk dunia, meleknya juga untuk dunia, ya. Dia duduk, dia berdiri siang malam. Yang menjadi fokusnya ke dunia. Ya. Ada orang tidur itu bukan tidur sore-sore besok saya supaya enggak kesiangan, supaya saya sholat subuh berjamaah, enggak. Ada orang muslim itu tidur besok saya supaya tidak terlambat kantor. Supaya besok saya tidak kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan duniawi. Masya Allah, sampai tidurnya aja diorientasi. Bahkan nanti ujung-ujungnya semuanya. Ya, semuanya hanya untuk dunia. Pendidikannya hanya diorientasikan untuk dunia. Bahkan nanti kalau toh ibadahnya juga nyari untung dunia. Insya Allah. Ini. Saya kira kalau kita menyimak ini kita akan mengatakan. Benar Syekh Ibnu Utsaimin ini. Ya. Iya. Bahkan kadang-kadang itu lebih jauh dari ini. Hanya untuk mendapatkan dunia. Orang itu sampai bersekutu dengan setan. Ya. Itu mengerti kan ini masalah ini. Bahkan sekarang ini pusat-pusat untuk mencari pesugihan itu sudah ma'ruf. Antum buka Google itu cari tempat-tempat pesugihan mulai yang di sini gunung ini. Masya Allah. Bahkan ada ritualnya itu yang menjijikkan. Untuk bisa dibantu setan yang ini dia harus melakukan hal-hal yang menjijikkan. Ada yang harus berzina dulu. Masya Allah. Antum kalau di masjid begini yang antum lihat ya orang ruku, orang sujud ya. Iya kan? Orang zikir pagi, alhamdulillah. Tapi kalau antum lihat realita dunia,
Ini tadi orang yang sampai mengejar dunia, enggak ibadah itu enggak sama sekali. Sholat 5 waktu enggak, Jumatan enggak, bablas semua. Padahal dia muslim. Ada enggak fenomena seperti ini? Nah, banyak bukan hanya. Nanti kalau sudah, karena obsesinya itu dunia, nanti kalau sudah menggunung, ada masalah lagi. Pelit, enggak mau bayar zakat. Dihambur-hamburkan hartanya itu untuk memuaskan, nafsunya. Bangun rumah sekian puluh miliar tapi zakat enggak dibayar. Beli mobil, mobil itu kadang-kadang berderet. Hah? Masya Allah. Benar kan yang dikatakan oleh beliau? Imma orang itu berebut perang mati-matian, saling bunuh untuk urusan dunia, atau setidak-tidaknya hati orang sekarang ini banyak yang full dunia. Ya. Makanya untuk istiqamah dengan agama kita di zaman seperti ini, Masya Allah. Ya. Hatta asbahal mathalul masyhur al-khati' waqi'an. Sampai-sampai ungkapan yang masyhur, peribahasa yang masyhur, peribahasa yang salah ya, yang tidak tepat. Itu sudah menjadi realita ala katsirin minan nas, pada kebanyakan manusia. Ada ungkapan begini, ya. Al-halalu ma halla bil yadi min haramin aw halal. Apa itu terjemahannya? Ini ungkapan atau peribahasa ya. Barang halal adalah sesuatu yang dibuat halal oleh tangan, baik dari yang haram maupun dari yang halal. Yang dibuat gitu. Iya, terjemahannya. Enggak benar itu. Terjemahannya bukan itu. Yang halal itu adalah apa yang didapat oleh tangan, Enggak peduli halal atau haram. Itu maksudnya. Berarti ngawur banget, sudah tidak peduli halal dan haram. Kalau di bahasa kita apa ini ya? Ungkapan itu atau peribahasa itu beda antara bahasa satu dengan yang lain. Kalau di sini ada air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba. Tuba itu apa? Banyak loh yang nggak ngerti tuba. Kalau saya mah kenal, tuba itu ya pohon yang punya akar. Kemudian nanti akarnya itu diambil ditumbuk-tumbuk itu untuk kali ikannya pada mabuk mati. Tak racun itu termasuk jenis racun. Itu ungkapan kita kan. Kalau ada orang dibaiki kemudian membalas kebaikan itu dengan keburukan. Itu ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Dalam bahasa Arab itu peribahasa ini namanya jaza usinimar. Nah, jadi peribahasa itu tidak dari bahasa kita diterjemah ke dalam bahasa Arab, enggak. Atau bahasa Arab diterjemah ke dalam bahasa, enggak. Masing-masing ada ininya sendiri. Jaza usinimar. Itu ceritanya ada raja, Sinimar itu arsitek. Jadi disuruh membuat istana. Dibikinlah istana megah. Setelah jadi rajanya ini jalan-jalan melihat istananya dengan Sinimar arsiteknya itu. Kemudian didorong dari atas ini mati. Tujuannya si raja ini supaya Sinimar ini tidak membuat lagi istana yang lebih megah. Maka diungkapkan jaza usinimar. Kalau dalam bahasa kita adalah air susu dibalas dengan air tuba. Nah ini tadi kata beliau, sampai ungkapan ini sudah menjadi realita. Orang mengatakan sesuatu yang halal itu yang kita dapat, yang diterima dengan tangan kita ini, baik yang halal maupun yang haram. Itu sampai segitunya. Ya. Hatta sadaqa fihim qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah nyata pada mereka. Apa kata Rasulullah? Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Nanti ada satu zaman datang menimpa umat ini, seseorang tidak peduli lagi apa yang dia dapat, apakah halal atau haram, udah tidak dipikirkan lagi. Bahkan ada ungkapan apa yang lebih itu dari boro-boro nyari yang halal, yang haram aja. Na'udzubillah min. Dah sampai di sini, yang lanjutnya nanti untuk hari Jumat insyaallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.